RBC9 FM, The Music Factory. Halo, selamat pagi kawan The Music Factory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program RBC Top Net. Oke kawan RBT, kembali lagi di program RBT Talk 9 edisi Rabu 9 Oktober 2019 dengan tema menuju Pilkada Serentak Kabupaten Kota di Provinsi Riau. Bersama Komisioner KPU Riau, Bung Nugi, dan juga anggota Bawaslu Riau, Bang Gema Wahyu Adi Nata. Nah ini tadi sempat gantung nih pertanyaannya ke Bang Gema. Bang Gema, nah kalau tadi berbicara KPU sudah menggambarkan nih bagaimana jadwal dan tahapan, dan juga mengenai tadi persiapan-persiapannya sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota di 9 kabupaten. Nah ini kalau dari Bawaslu sendiri yang di Kabupaten Kota ini seperti apa gambaran persiapan yang sudah dilakukan? Apakah juga ada kayak tadi ada sedikit masalah begitu di KPU Indragiri Hulu? Nah kalau di Bawaslu seperti apa? Ya baik, makasih Mas Billy. Sama sebenarnya dengan di kawan-kawan kita di KPU, di 9 kabupaten kota proses penandatanganan. Jadi Bawaslu juga sama dengan KPU juga ini ada penandatanganan NPHD juga dengan pemerintah daerah. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bung Nugi tadi, kita sudah tanda tangan di 8 kabupaten kota. Nah, memang terkendala di 1 kabupaten kota, sama persis dengan KPU. Jadi kemarin ini kepala daerahnya, kemudian Sekda, TAPD, Bawaslu, dan KPU-nya ini juga dipanggil oleh Kemendagri untuk membahas ini apa sih masalahnya, kenapa belum teken NPHD sampai batas yang awal kemarin di 1 Oktober. Nah ini udah diperpanjang ke 14 Oktober ya Bung Nugi. Dan mudah-mudahan ada progres di sini nanti. Jadi ya sama persis tahapan. Memang bahkan sebenarnya Bawaslu ini lebih dahulu tahapannya, tahapan intinya daripada KPU. Nah gini misalnya, pada bulan Desember ini Panwascam sudah harus terbentuk. Desember, karena Panwascam salah satu tugasnya, Panwascam ini panitia pengawas kecamatan ya. Panwascam ini salah satu tugasnya nanti mengawasi proses perekrutan panitia pemilihan kecamatan PPK ya. PPK yang dilakukan oleh KPU Kabupaten. Nah mereka jadi Panwascam sudah harus lebih dahulu terbentuk di setiap pemilu demikian. Panwascam lebih dulu untuk mengawasi proses perekrutan PPK. Nah bahkan ini tahapan intinya kan pengawasan, pencegahan, pengawasan. Nah ini sudah harus jalan lebih dulu sebenarnya di Bawaslu. Selain juga sosialisasi, bimbingan teknis mengenai pengawasan. Nah, itu keadaannya, Bung Billy, Mas Billy yang terakhir. Artinya nasibnya masih sama ini di 1 kabupaten. 1 kabupaten yang sama ya, Indragiri Hulu. Nah, kira-kira konsekuensinya tadi kalau di KPU kan konsekuensinya ini bisa mengganggu tahapan misalnya tadi sosialisasi. Kalau apakah hal sama juga akan dialami oleh Bawaslu karena sama. Ada perekrutan tadi ya? Sama persis. Malah lebih khawatir lagi kita sebenarnya kalau misalnya pada Desember nanti ini tidak terbentuk panitia pengawas kecamatan sehingga tidak bisa melakukan pengawasan terhadap perekrutan PPK pada Januari 2020. Ini implikasinya besar sekali secara hukum sebenarnya. Ada satu tahapan yang tidak berjalan. Lalu apa akibatnya? Kalau ada satu tahapan pemilu yang tidak berjalan, ini legitimasi pemilunya justru dipertanyakan nanti. Nah ini kalau kita berpikir jauh ke depan, implikasinya ini luar biasa sebenarnya. Ya bisa jadi ini nanti para kontestan ketika ada satu tahapan yang tidak terjalankan, yang tidak dilalui dengan baik berdasarkan aturan perundang-undangan, ini dipertanyakan legitimasinya, bisa menjadi bahan gugatan ini bahwa pemilu yang diselenggarakan ini cacat hukum misalnya. Nah ini bisa sampai ke sana implikasi sebenarnya. Jadi tidak sesederhana bahwa proses penganggaran hanya untuk menganggarkan lalu pemilu berjalan, tidak, sesungguhnya tidak seperti itu. Ada implikasi-implikasi besar secara hukum nanti di akhir. Ya kalau sekarang kan mereka damai-damai aja nih semua.
semua bakal calon, pasangan calon nanti bahkan ketika kampanye damai-damai. Tapi ketika sudah tahu siapa menang siapa kalah, nah ini akan jadi persoalan. Ini akan jadi persoalan. Itu yang kita khawatir. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan 14 Oktober sudah ditandatangani NPHD sesuai dengan yang sudah diperintahkan oleh Kemendagri. Karena dampaknya sangat besar. Sangat besar sekali dampaknya. Baik, kita kembali ke Bung Nugi. Bung Nugi, ini berbicara mengenai Pilkada serentak 2020. Ini sebenarnya apa sih bedanya dengan pilkada-pilkada sebelumnya? Ada yang membedakan nggak kira-kira nanti pelaksanaan pilkada di September 2020 itu dengan mungkin pilkada 2017, pilkada 2015 ya? Nah, mungkin apa bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Secara umum sebenarnya mirip lah ya, pilkada atau pemilihan 2020 dengan sebelumnya, baik 2018, 17 dan 15 ya. Kita pemilihan serentak pertama kan 2015. Sebelumnya sudah ada pemilihan tapi tidak serentak ya. Yang saat ini sedang dibahas di KPU RI itu ada beberapa hal ya. Pertama misalnya ada usulan bagaimana adanya e-rekap. Jadi nanti rekapitulasi di tingkat di atas daripada KPPS itu melalui elektronik. Itu kira-kira memanfaatkan teknologi gitu kira-kira kan. Nah, kalau kemarin di pemilu 2019 itu kan kita masih manual. Memang ada aplikasi namanya aplikasi hitung. Tapi aplikasi hitung itu kan bukan hasil rekap manual gitu, tapi dia dari C1 yang di scan ya. Scan apa di bahasa nasionalnya scannya apa nih, di ya semacam di scan gitulah. Saya biasa itu agak lupa saya namanya. Nah, kemudian baru dikirim ke operator kirim ke Jakarta. Nah, tetapi kalau di pemilihan 2020 itu ada wacana menggunakan e-rekap. Itu satu yang mungkin berbeda dengan pemilihan sebelumnya. Nah, pemilihan sebelumnya kan semua serba manual, mirip dengan pemilu ya 2019 kemarin. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita tetap mendorong bagaimana ada regulasi mantan narapidana koruptor itu tidak bisa mencalonkan. Nah, ini ya KPU mendorong wacana itu melalui regulasi-regulasi yang ada nantinya di pencalonan. Sekarang kan belum keluar nih PKPU tentang pencalonan kan belum keluar. Nanti rata-rata per tahapan itu ada PKPU yang menjabarkan lebih khusus lagi gitu, dan juga nanti diikuti dengan juknis. Nah, dua hal ini saya kira yang menarik ya untuk kita telaah. Satu, di sisi teknis ada upaya lebih memudahkan merekap hasil perolehan suara itu, penghitungan suara, dan yang kedua adalah mendorong kepala daerah itu lepas dari bayang-bayang korupsi gitu kira-kira. Karena sederhananya orang kalau sudah pernah melakukan tindak pidana korupsi, tentu secara moral kan ada persoalan di situ. Ini etisnya begitu ya, etiknya nih. Meskipun nanti kan pengalaman waktu pencalonan di pemilu 2019 kemarin memang ada sudut pandang lain. Ada dua sudut pandang yang ini saya bisa bertubrukan ya. Satu sudut pandang hukum positif, satu sudut pandang HAM. Kalau hukum positif kan selama dia tidak dihilangkan hak politiknya, dia bisa gitu kira-kira kan. Nah, yang kedua aspek HAM itu ya tadi semua orang punya hak, termasuk hak asasi di level politik selama dia tidak dihilangkan hak politiknya gitu. Tapi kita berpandangan mungkin berbeda ya. Jadi yang mau kita kedepankan adalah aspek progresif daripada sebuah aturan gitu. Nah, hukum ini kan berkembang terus dan salah satu yang berkembang kan hukum progresif. Nah, hukum progresif itu kadang memang melampaui aspek-aspek yang bersifat positif, yang sangat letterlek ya, dengan tek-tek yang sudah ada gitu. Nah, ya ini ikhtiar inovasi gitu kira-kira ya. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak ya kita lihat nanti. Artinya ini kan akan kembali pembahasannya ke DPR kan? Itu nanti gini, kalau kemarin pengalaman di
pengalaman di pemilu serentak 2019 itu kan sampai di rezim PKPU. Rezim yang saya maksudkan itu produknya ya, produk hukumnya itu di PKPU. Makanya kemarin ada debat di situ kan, bagaimana mungkin PKPU misalnya, ini kritiknya yang muncul ke KPU nih bisa istilahnya mengoreksi sumber hukum yang di atasnya gitu kira-kira, seperti misalnya undang-undang ataupun konstitusi. Sejauh ini kalau misalnya itu nanti mau masuk ke undang-undang, maka Komisi 2 DPR RI harus melakukan revisi terhadap undang-undang pemilihan yang kita pakai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau disebut Undang-Undang Pilkada lah umumnya kita sebut ya. Nah, hanya pada saat saya pernah bersua dengan Ketua Komisi 2 yang lama nih ya, si Zainuddin Amali ya. Ini kan baru nih. Sekarang saya belum tahu nih, yang waktu itu dia bilang belum ada pikiran untuk merevisi gitu ya. Tapi nanti kita serahkan kepada yang baru setelah dilantik. Apakah Komisi 2 di DPR RI yang baru nih 2019-2024 ya, ini akan melakukan revisi atau tidak? Khusus misalnya di aspek pasal-pasal yang berhubungan dengan pencalonan gitu. Nah, kalau misalnya undang-undang menerima usulan-usulan progresif dari KPU bahwa calon yang punya latar belakang pernah terpidana korupsi tidak boleh mencalon, ya itu berarti sangat progresif. Tapi kalau undang-undang itu ternyata tidak menambahkan pasal itu, substansi itu, ya kita lihat nanti dinamikanya kan gitu. Kemarin waktu pemilu serentak kan kita sudah buat PKPU, sudah praktik di lapangan, tapi kemudian ada yang melakukan ajuan sengketa ke Bawaslu kan, DPD kalau tidak salah, DPD apa mana gitu ya, saya lupa. Dan pada akhirnya kan itu tidak diberlakukan gitu ya. Selama dia masih punya hak politik, dia tetap boleh mencalonkan, tetapi ada klausul di dalam Undang-Undang 10 2016 itu dia harus menyebutkan gitu. Jadi panitia pemilihan itu harus menyampaikan ke publik bahwa calon tertentu itu pernah. Itu pernah dihukum, dipidana korupsi sekian. Nah, itu kira seperti. Jadi biar publik jadi tahu, oh ini calon yang bersih, calon yang pernah terpidana. Itu kira-kira seperti itu. Yang baru saya pikir dua itu ya, yang lain-lain ya misalnya kalau yang kecil-kecil itu nanti kan diminta misalnya ya kalau soal penganggaran kan disesuaikan, itu saya pikir ya biasa lah ya, sesuaikan kebutuhan. Jadi ada satu yang menjadi satu pertanyaan juga, katanya ini ada sedikit yang membuat minat calon-calon kepala daerah itu untuk mendaftar menjadi di Pilkada serentak 2020 itu agak berkurang karena masa jabatan kepala daerah itu dipangkas begitu. Ini seperti apa kepastiannya? Ya memang begitu ya. Sementara ini regulasi yang ada kita itu sampai 2024 periodenya. Dari 2020 September itu pemilihan. Nanti Oktober itu masih tahapan perhitungan, lalu rekapitulasi gitu ya, sampai ke penetapan. Itu kan masih lama lagi tuh. Jadi sampai 2024 akhir gitu kira-kira kan. Tidak sampai di 2025 gitu. Memang sementara memang begitu aturannya. Kecuali tadi ada tiba-tiba perubahan yang sangat fundamental dan meluas. Oh udah kita nggak jadi Pilkada serentak 2024, dikembalikan sesuai dengan periode yang saat ini ada gitu ya, berarti sampai 2025 juga barang itu kan. Artinya berapa tahun kepala daerah yang mungkin akan menjabatnya, 3 tahun atau berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun ya, officially 4 tahun gitu. Kalau di se-Indonesia berarti ada sekitar 270 ya. 270 ya. Ya 270 yang menyelenggarakan pemilihan serentak 2020 termasuk gubernur, kabupaten dan kota. Baik. Ya, itu. Baik. Nanti di segmen berikutnya Billy juga pengen nanya ke Bang Gemah ini mengenai seperti apa sih kalau dari Bawaslu sendiri pola pengawasan yang akan dilakukan nih khususnya untuk di Pilkada serentak 2020. Apakah ada pola-pola atau mekanisme yang berbeda, strategi yang lain begitu dalam menghadapi Pilkada serentak. Baik kawan RBT, kita rehat sejenak. Kami akan kembali tetap di RBT Talk 90 edisi Rabu 9 Oktober 2019.